Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Gustian. Asal saya dari Kabupaten Rokan Hilir Riau. Saya mahasiswa Ilmu Hukum B dengan NIM 119207114494. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yakni yang dibimbing oleh Bu Musripa SHMH, guna untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Baiklah, langsung saja. Kontra Inomat bagian 2, Factoring Anjak Piutang. Pendahuluan. Anjak piutang atau factoring merupakan suatu transaksi keuangan suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan suatu diskon di negara-negara lain. Usaha ini masih merupakan industri yang sangat baru. Dimulai sekitar dekade 1970-an, perusahaan anjak piutang di Eropa mengikuti pola perkembangan usaha anjak piutang di Amerika. Kemudian menyebar ke Kanada sekitar tahun 1930-an. Sampai kemudian meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina. Dalam hal ini, anjak piutang factoring merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan suatu diskon. Ada 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, penekanan anjak. Piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pembelian aset piutang. Dan yang ketiga adalah pinjaman bank, melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. 3 pihak yang terlibat anjak piutangnya itu penjual, pembeli atau customer, dan pihak yang membiayai faktor. Pengertian anjak piutang atau factoring. Anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut factoring. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata anjak, yang artinya pindah atau alih, dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut secara sederhana, anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Dalam penjelasan 6 pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 adalah usaha pembiayaan atau teknik pendanaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurus piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau klien yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri oleh klien dan nasabah dengan imbalan yang biaya administrasi dengan bunga yang diberikan kepada perusahaan faktor. Transaksi internasional atau international factoring. Anjak piutang internasional atau sering juga disebut export factoring merupakan fasilitas untuk membantu mempercepat proses pembayaran tunai atau transaksi antar penjual di suatu negara atau eksportir dengan pembeli dari negara lain atau importir. Dalam anjak piutang internasional terdapat 4 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah eksportir, importir, perusahaan anjak piutang eksportir atau ekspor faktor, perusahaan anjak piutang importir atau import faktor. Dalam transaksi factoring internasional, biasanya perusahaan anjak piutang menjamin 100% atas kemungkinan tidak dibayarnya utang pihak importir. Dan jenis-jenis anjak piutang atau factoring. Dalam perkembangan bisnis, anjak piutang muncul beberapa variasi
bahkan sering dapat mempunyai kombinasi satu sama lain sebagai berikut. Dari segi keterlibatan klien, with recourse factoring, kegiatan anjak piutang di mana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagai atau seluruhnya piutang yang terjual kepada perusahaan pembiayaan. Dan yang kedua adalah dari segi negara, kedudukan para pihak. Domestic factoring yaitu cara kerja penagihan piutang melalui anjak piutang yang semua pihak berada dalam satu negara. Dan yang ketiga adalah dari segi servis atau jasa. Financial factoring yaitu faktor yang memberikan jasa atau bantuan finansial. Jasa finansial ini diberikan melalui advance payment oleh faktor klien sebelum jatuh tempo atau sebelum ditagih piutang. Non-financial factoring faktor memberikan jasa non-finansial sehingga faktor melayani kepentingan kredit manajemen dari klien. Jasa non-finansial dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah credit investigation, besarnya risiko yang dihadapi klien. 2. Sales ledger administration, cara kerja dengan melakukan atas penjualan. Credit control. Yang ketiga, credit control dalam hal ini faktor memonitor penjualan yang dilakukan pihak klien dengan baik. Dan yang keempat adalah procession against credit risk. Dalam hal ini faktor mengusahakan cara-cara pengamanan terhadap risiko bad debts, penagihan. Dan pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang factoring ada dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pihak utama yang terkait, yaitu kreditur, perusahaan anjak piutang, dan yang ketiga adalah debitur. Manfaat lembaga keuangan anjak piutang. Adapun manfaat dari anjak piutang bagi perusahaan atau perbankan ada sebagai berikut. Perusahaan yang kesulitan atau kekurangan dana akan segera memperoleh dana tunai sehingga terdapat aliran kas masuk atau cash inflow yang bisa digunakan untuk modal kerja perusahaan. Dan yang kedua adalah tugas perusahaan klien. Dalam pengelolaan administrasi, penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang karena lembaga ini membantu mengelola administrasi penjualan dan penagihan, sales ledgering and collection service. Dan yang ketiga adalah perusahaan atau klien tidak ragu dalam penjualan produknya, terutama kepada customer baru karena resiko tagihan macet bisa ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang atau credit insurance atau kredit asuransi. Dan yang keempat adalah anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan sehingga piutang dapat dibayar tepat saat jatuh tempo dan sebisa mungkin penagihan ini tidak merusak hubungan baik antara perusahaan dan klien dengan pelanggannya atau customernya. Kebiasaan piutang atau validity of receivable. Perusahaan anjak piutang akan meminta klien memberikan jaminan bahwa piutang dijual benar-benar ada dan barang diserahkan ke nasabah. 3. Pengalihan risiko. Perusahaan anjak piutang perlu menetapkan apakah dalam pengalihan risiko dilakukan dengan syarat without risk atau with recourse. Dan yang keempat adalah pengalihan piutang atau cesi. Dalam pelaksanaan pengalihan piutang atau cesi perlu diatur ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan piutang harus dapat dibuat dalam suatu akta di bawah tangan atau akta otentik dengan melampirkan dokumen yang mendukung. Dan yang kedua adalah yang B adalah setiap faktor yang dialihkan
Ia mencantumkan keterangan dalam yang menerangkan bahwa faktor tersebut sudah dialihkan kepada perusahaan piutang. Tanggung jawab klien atas nasabah. Klien harus membayar kepada perusahaan anjak piutang nilai piutang yang dijual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah nasabah tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang harus dibayar nasabah. Dan yang B adalah nasabah tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo. Nasabah mengalami kebangkrutan dan klien melakukan one prestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan nasabah yang menimbulkan adanya tagihan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.